Ya, overview yang akan saya bawakan pada presentasi kita sharing-sharing bersama pada pagi hari ini adalah tentang bagaimana sih profesional pemberi asuhan, kemudian permasalahan gizi, kebutuhan gizi pada dialisis, mineral dan vitamin pada dialisis, kemudian kesimpulannya. Oke, saya karena diberi waktu hanya 20 menit, saya coba tekankan kepada poin-poin yang penting yang kita bisa sama-sama implementasikan dalam sehari-hari. Oke, tadi juga sudah disinggung oleh Dr. Lukman, kita adalah tim multidisiplinary, di mana ada dokter penanggung jawab, ada farmasi, ada nutritionist, dietitian, perawat, dan lain sebagainya. Nah, di sini masing-masing profesional memberi asuhannya masing-masing. Misalnya, dokter penanggung jawab pasien yaitu Dr. Lukman memberikan terapi medis, kemudian apoteker memberikan terapi farmasis, nutritionist atau dietitian nih seperti saya di rumah sakit akan memberikan asuhan gizi terutama kepada pasien. Dan tentu saja yang paling dekat dengan teman-teman nih ibu bapak KPCDI yaitu adalah perawat nih, paling dekat banget biasanya kalau dengan pasien itu adalah perawat, bahkan suka sharing-sharing nih atau suka jalan bareng biasanya kalau ada gathering. Ya, kita sekarang masuk ke dalam apa saja sih permasalahan gizi. Banyak sekali permasalahan gizi terkait dengan makanan dan komplikasinya pada pasien dialisis. Nah, Ibu Bapak bisa lihat nih di gambar di layar nih, mungkin sudah atau mungkin ada yang sudah mengalaminya atau sudah melewatinya. Ada yang edema, baik itu di tangan, di kaki, kemudian tensinya terus naik, kemudian ada yang memiliki penyakit jantung, lemah, gatal-gatal, dan bahkan mual muntah. Ini banyak sekali terjadi, terutama pada pasien-pasien dialisis, baik itu hemodialisis maupun peritoneal dialisis. Tadi juga sudah dibahas oleh Dr. Lukman sekilas mengenai keseimbangan antara asupan dan kebutuhan. Kalau kita nih sebagai pasien dialisis nih, kalau kita tidak menyeimbangkan antara asupan dan kebutuhan, maka akan berdampak multifaktorial nih. Jadi pasiennya bisa malnutrisi, bisa lemas, dan bahkan bisa sarkopenia. Oleh karena itu pentingnya seorang pasien dialisis menyeimbangkan asupannya, menjaga asupan makanannya sesuai dengan kebutuhan. Tentu saja pada pasien hemodialisis dan pada pasien peritoneal dialisis kebutuhannya berbeda dengan individu normal yang lainnya. Dan tentu saja ini harus dilakukan edukasi dan konseling oleh nutritionist atau dietitian karena pada saat peralihan pasien dari sebelum mulai dialisis yaitu CKD stadium 5 itu kebutuhannya berbeda dengan yang pasien sudah menjalani peritoneal dialisis maupun hemodialisis. Oleh karena itu, kalau kita nggak rubah pola makannya, kalau kita nggak memberikan edukasi terkait dengan kebutuhan gizinya, maka akan terjadi defisiensi atau kekurangan zat gizi yang dari sebelumnya CKD stadium 5, di mana terjadi pembatasan protein. Kalau diteruskan pada saat sesi dialisis ataupun pada saat pasien memasuki dialisis, ternyata proteinnya masih dibatasi, itu akan mengakibatkan terjadinya hiperkatabolisme dan terjadinya malnutrisi pada pasien. Itu yang kita tidak harapkan. Sehingga perlunya edukasi dan konseling terutama dari nutritionist atau dietitian dalam memenuhi kebutuhan zat gizi pasien. Kalau kita bisa lihat di sini di layar, kalau selama perjalanannya dimulai dari CKD stadium 1 sampai dengan stadium 5, kita bisa lihat di sini CKD stadium 1, kondisi pasien nafsu makannya terutama masih baik-baik saja. Akan tetapi kalau sudah memasuki stadium 5, bisa dilihat di layar, pada saat stadium 5, kondisi pasien sudah terjadi penurunan asupan makan akibat penurunan nafsu makan. Hal ini dikarenakan pada pasien tersebut adanya mual, muntah, kemudian itu merupakan manifestasi akibat tingginya kadar ureum dalam darah. Dan ini berakibat anoreksia sehingga pasiennya tidak mau makan. Kalau pasiennya tidak mau makan, lama-kelamaan terjadi penurunan berat badan. Kalau terjadi penurunan berat badan, lama-lama terjadi kondisi malnutrisi. Tadi juga sudah disebutkan oleh Dr. Lukman bahwa terjadinya kondisi malnutrisi, terutama protein energy wasting pada pasien dialisis, itu prevalensinya cukup besar, baik dari hemodialisis maupun peritoneal dialisis. Bahkan ada yang melebihi 50%. Kalau di dalam slide ini, di Amerika sendiri pada stadium 5 pada gagal ginjal ini bahkan melebihi 75% dari kondisi protein energi malnutrisi. Oleh karena itu kita harus hambat dan kita harus cegah malnutrisi pada pasien dialisis.
Kemudian bagaimana sih asesmennya? Kalau kita nih sebagai ahli gizi, ini saya kalau visit ke pasien, kalau mendapatkan konsultasi pasien, kita lihat dulu dari antropometrinya. Bagaimana berat badannya, tinggi badannya, kemudian biokimianya, ada indikator-indikator biokimia yang harus kita perhatikan dan kita monitoring. Kemudian kita cek fisik dan klinisnya, apakah ada peningkatan yang drastis akibat penumpukan cairan. Hal ini ditandai dengan peningkatan interdialytic weight gain yang mencapai 2,5 sampai dengan 5% atau lebih dari 2,5 sampai dengan 5% dari berat badan, sehingga kita bisa tahu, oh, bahwa pasien ini naik loh berat badannya, tapi naik berat badannya bukan karena massa otot, tapi cairan. Kemudian kita nilai lagi. Kalau seorang ahli gizi visit nih ke pasien nih, kita makannya kan ibu bapak sekalian suka ditanya, ibu bapak makannya apa ya? Kemarin makannya apa aja, bisa disebutin nggak dari pagi? Makannya apa aja? Siangnya makannya apa aja? Malamnya makannya apa aja? Kenapa? Karena kita akan menilai apakah asupan makan melalui food recall ini sudah mencukupi kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kelima adalah malnutrition inflammation score atau MIS. Nah, ada beberapa indikator dari beberapa penelitian yang sudah menyebutkan bahwa dalam pemeriksaan malnutrisi pada pasien hemodialisis maupun peritoneal dialisis ini ada pada kondisi tertentu. Yang pertama adalah subjective global assessment-nya ini, kemudian albumin serumnya untuk status inflamasi, kemudian kreatinin, kemudian yang paling gampang ini indeks massa tubuh. Target indeks massa tubuh baik Kadoki maupun Perlnefri merekomendasikan tidak boleh di bawah 20 nih IMT-nya. Caranya gimana sih ngukur IMT? Yaitu mengukur dari berat badan dibagi tinggi badan dikuadratkan dalam 100 cm. Nah, indeks massa tubuh ini berbeda nih antara pasien yang normal dengan pasien dialisis. Kalau pasien normal menggunakan berat badan aktual. Kalau pada pasien dialisis menggunakannya berat badan kering. Lagi-lagi saya sebutkan berat badan kering yang digunakan. Kenapa? Karena untuk menggambarkan komposisi atau simpanan massa lemak dan massa otot yang ada di dalam tubuh tanpa dipengaruhi oleh air. Kemudian kolesterol dan prealbumin. Ini adalah sekilas mengenai poli dari dialisis di RSCM. Kebetulan saya dinas di RSCM. Kita melakukan edukasi dan konseling kepada pasien, ini adalah pasien CAPD. Kemudian kita juga melakukan sesi sharing kayak kasus atau studi kasus, kemudian diskusi kasus, ataupun kita rapat bersama tim nih. Karena kita masuknya ke dalam multidisciplinary team, jadi ada saya nih, nutritionist dietitian. Kemudian mungkin ada yang sudah kenal Dr. Kum di sini sebagai dokter penanggung jawab pasien, ada Ibu Triani, nutritionist dietitian juga, kemudian ada dokter di sini, ada perawat, kemudian ada farmasis juga, dan ada nutritionist dietitian lagi nih. Kita bersama-sama berdiskusi terhadap pasien, memaparkan solusi dan alternatif yang terjadi apabila ada pasien dengan kondisi-kondisi sulit ataupun yang harus didiskusikan. Kemudian bagaimana sih tujuan umum bagi asuhan gizi pada dialisis? Yang pertama adalah memperbaiki dan mempertahankan status gizi optimal. Ini penting banget. Jangan sampai pasiennya terjadi malnutrisi. Apalagi protein energy wasting nih kita harus tanggulangi. Kemudian kita harus mencegah penimbunan sisa metabolisme yang berlebih karena tadi Dr. Lukman sudah sampaikan fungsi ginjalnya udah nggak ada. Jadi fungsi ginjal yang tadi fungsinya adalah membuang sisa metabolisme, kita harus cegah nih penimbunan sisa metabolismenya berlebih. Kemudian mengatur keseimbangan air dan elektrolit. Ini paling susah nih kayaknya biasanya kalau pada pasien ya, ibu bapak sekalian ya. Paling susah menjaga minuman. Kemudian mengendalikan kondisi terkait PGK seperti anemia, penyakit tulang, dan penyakit kardiovaskular. Karena manifestasi dari tidak berfungsinya atau fungsi ginjal yang sudah rusak, maka akan terjadi gangguan-gangguan metabolisme dari sel darah merah, kemudian vitamin D, kalsium, dan penyakit kardiovaskular. Secara gambaran umum, guideline pada CKD ini untuk yang pre-dialisis. Kalau untuk yang dialisis akan ada di slide selanjutnya. Untuk caloric intake-nya 30 sampai dengan 35, untuk lemaknya kurang dari 30, untuk seratnya 25 sampai dengan 38 dan lain sebagainya bisa dilihat di slide. Untuk yang dialisis, kita harus tekankan terhadap zat gizi yang penting, terutama pada kalori nih. Kemudian pada protein. Karena kalau kita lihat dari yang sebelumnya nih, kalau yang CKD predialisis proteinnya hanya 0,6 sampai 0,8.
gram per kilogram berat badan. Kalau sudah dialisis, maka akan terjadi peningkatan kebutuhan terutama energi dan protein. Itu lebih tinggi dari pre-dialisis, atau ibu bapak kalau masih di stadium 5 itu harus dibatasi proteinnya. Kalau sudah di stadium 5 dengan dialisis itu maka harus ditingkatkan proteinnya. Kemudian karbohidrat, lemak, kemudian garam, cairan, kemudian potasium ini kalium, kemudian fosfor dan kalsium ini merupakan komponen zat gizi penting yang harus diperhatikan dan pasien harus tahu. Kita memberikan edukasi kepada pasien dan konseling tentu saja. Kemudian yang menjadi pembedanya adalah masing-masing pasien secara individu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, ukurannya, porsinya berbeda, kebutuhan gizinya berbeda, dan nilai laboratoriumnya yang berbeda. Dan dari tujuan zat gizi dan secara individual customize terhadap diet pasien, tujuan dari dietnya adalah ini, kita memaintain berat badannya jangan sampai turun. Dengan cara apa sih? Dengan cara good nutrition management atau manajemen nutrisi atau manajemen gizi yang baik atau terapi gizi yang baik, dan cara memantau juga tekanan darahnya, kemudian glukosanya, mineralnya, dan cairan pada pasien. Kita masuk ke dalam kebutuhan energi dan protein ini sudah mulai sedikit berhitung-hitung nih, Ibu Bapak sekalian, mungkin bisa dibuka kalkulatornya, bisa dibuka handphonenya, kan di situ ada kalkulator ya, kita hitung bareng-bareng nih, Ibu Bapak sekalian nih. Kebutuhan energi dan protein pada pasien dialisis, energi dibutuhkan tinggi, yaitu 30 sampai dengan 35 kilokalori per kilogram berat badan ideal. Caranya gimana sih Pak dapetin berat badan idealnya? Caranya gampang, dengan cara mengurangi dari tinggi badan dikurangi 100, dikurangi 10% dari tinggi badan dikurangi 100. Kemudian kalau pada usia lanjut nih, kadang-kadang kan ada juga ya yang pasien dialisis sudah usianya melebihi 60 tahun. Nah, kalau sudah usianya melebihi 60 tahun, dapat direkomendasikan untuk asupan energinya itu 30 kilokalori. Kalau di bawah 60 tahun itu 35 kilokalori. Kemudian bagaimana nih Pak dengan proteinnya? Nah, proteinnya dibutuhkan tinggi, berbeda dengan pre-dialisis CKD stadium 5. Kalau yang tadi itu CKD stadium 5 kan 0,6 sampai dengan 0,8. Nah, kalau pada dialisis kebutuhannya lebih tinggi, yaitu 1,2 gram per kilogram berat badan atau 1,3 pada CAPD. Dan protein harus diasup dari makanan untuk menggantikan yang hilang pada saat sesi dialisis. Di sini ada gambar nih kalau protein ini akan dipecah nih di dalam tubuh menjadi urea. Kalau ginjalnya sudah rusak, maka ureanya itu tidak akan dikeluarkan dari urin, karena urinnya sudah tidak ada misalnya. Sehingga urea yang akan menumpuk di dalam darah ini akan bersifat toksik. Otomatis juga harus dibuang melalui dialisis. Yang menjadi pembeda antara hemodialisis dan peritoneal dialisis adalah dalam asupan energinya. Kalau pada peritoneal dialisis, pada saat sesi dialisisnya, cairan dialisat yang digunakan untuk dialisis mengandung dextrose. Dextrose merupakan sumber dari karbohidrat, sehingga harus dihitung dari asupan karbohidrat dari dextrose dan dikurangi dari kebutuhan energi sehari. Misalnya kalau secara general, kalau di Indonesia biasanya 1,5, 1,5, 1,5 sama 2,5 ya, atau 4,5 biasanya kalau malam itu pada kondisi tertentu, biasanya kalau pasien ini sudah edema. Nah, kita bisa dilihat di sini kalau 1,5, 1,5, 2,5 ini bisa berkisar antara 124 kilokalori sampai dengan 346 kilokalori. Jadi tinggal dikurangi aja nih kalau ibu bapak yang peritoneal dialisis, dari yang 35 kilokalori per kilogram berat badan per hari, tinggal dikurangi jumlah dari energi dari dialisatnya. Kemudian kita berbicara tentang protein. Ada dua jenis protein, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani adalah protein yang berasal dari sumber bahan makanan hewani, terutama daging, unggas, ikan, telur. Kemudian kalau nabati dari bahan makan nabati, yaitu tahu, tempe, kacang-kacangan, biji-bijian. Nah, selama sesi dialisis, tubuh pasien hemodialisis ini akan terjadi kehilangan protein. Baik itu berupa asam amino,
kemudian peptida, dan bahkan juga terjadi kehilangan glukosa. Oleh karena itu harus digantikan dari asupan makanan. Kalau yang asupan makanan tidak seimbang, tadi tidak digantikan, maka akan terjadi gangguan keseimbangan antara asupan. Pasien tersebut akan mengarah ke kondisi malnutrisi kalau asupannya secara lama tidak adekuat. Nah, bagaimana cara pencegahan protein energy wasting? Misalnya kalau ada yang pasien sudah dalam kondisi mual, muntah, asupannya sudah kurang dari 50% selama 1 minggu misalnya. Nah, kita nih biasanya memberikan edukasi dengan cara menambahkan oral nutrition supplement atau kita sebut ONS. ONS dapat dimulai apabila seorang pasien nih asupannya kurang dari 30 kilokalori. Proteinnya kurang dari 1 gram per kilogram berat badan, ini kita sudah mulai nih memberikan ONS. ONS itu dapat diberikannya formulanya bisa berupa cairan atau makanan yang tinggi akan energi dan protein. Contohnya adalah susu, snack bar, atau puding nih. Kalau di rumah sakit saya sendiri nih, kebetulan pernah membuat implementasi berupa puding putih telur rendah fosfor bersama Ibu Triani pada saat itu. Kita berikan nih kepada pasien-pasien dialisis sebagai makanan kaya akan energi dan protein dan rendah fosfor untuk memenuhi kebutuhan protein dan energi pada pasien dialisis. Kemudian ini sumber protein hewani dan kandungan proteinnya berdasarkan bahan makanan penukar. Bisa dilihat nih, ada yang golongannya rendah lemak, lemak sedang, dan tinggi lemak. Akan tetapi ada notes nih di bawah Ibu Bapak sekalian. Diutamakan bahan makanannya segar atau fresh. Bukan makanan olahan, bukan awetan, dan tidak dikeringkan. Diutamakan yang segar fresh ya. Misalnya kalau rendah lemak, ayamnya tanpa kulit, kemudian dagingnya tanpa lemak, kemudian ikannya bukan ikan asin misalnya, tapi ikan yang segar, udang segar, seperti itu. Kemudian yang ini yang lemak sedang, ini yang lemak sedang misalnya hati, kemudian telur, ini bisa dikonsumsi, akan tetapi kalau jerohan-jerohan ini harus dilihat juga jerohan itu tinggi lemak dan tinggi purin, sehingga tidak direkomendasikan untuk dikonsumsi. Kemudian ini adalah contoh makanan yang tinggi lemak. Dari komposisinya, satu porsi atau satu penukar makanan yang mengandung sumber protein ini memiliki kandungan 7 gram protein. Misalnya ayam 1 potong 7 gram protein, kemudian telur 1 buah 1 butir mengandung 7 gram protein. Nah, itulah yang harus kita konsumsi untuk memenuhi kebutuhan protein terutama pada pasien dialisis. Ada jenis protein berdasarkan golongannya yang mengandung tinggi bioavailabilitas dan rendah bioavailabilitas. Bioavailabilitas ini adalah kemampuan tubuh dalam menyerap dan mencerna sumber zat gizi yang ada di dalam bahan makanan. Kalau pada protein hewani ini diserapnya lebih mudah dibandingkan dengan protein nabati. Oleh karena itu direkomendasikan lebih dari 50% asupan protein pada pasien dialisis adalah protein hewani. Kemudian bagaimana sih kebutuhan vitamin? Vitamin ini kebutuhannya sedikit lebih tinggi, akan tetapi mendekati kebutuhan recommended daily allowance, kebutuhan harian pada pasien. Bisa dilihat di sini, biasanya sih kalau pada pasien dialisis akan disuplementasikan vitamin B kompleks. Kemudian ini adalah vitamin A dan vitamin D. Nah, kalau vitamin D ini bersifat individual, biasanya kalau pada pasien terjadi dengan gangguan tulang, ini biasanya direkomendasikan untuk mengkonsumsi vitamin D. Kemudian cairan nih, minum nih. Pada cairan itu berbeda antara hemodialisis dan peritoneal dialisis. Kalau pada cairan pada hemodialisis direkomendasikan untuk dikonsumsi 500 ml per hari ditambah produksi urin. Misalnya ibu bapak sekalian sudah menampung urin dalam waktu 24 jam didapatkan 250 ml, maka total cairan yang dikonsumsi sehari yaitu 500 ditambah 250 ml pada hemodialisis. Kalau pada peritoneal dialisis kita monitoring nih asupan cairannya berkisar antara 1.500 sampai dengan 2.000 ml per hari. Ini lebih liberal karena pada peritoneal dialisis dilakukan sesi dialisisnya 4 kali dalam sehari. Jadi pengeluaran cairannya lebih banyak. Nah, sekarang kita masuk bagaimana sih cara mengontrol cairannya nih.
Ini sering banget nih Ibu Bapak sekalian kalau lagi makan-makan di luar, kalau lagi makan ataupun makan-makan di rumah, kita harus perhatikan cairannya. Kalau kita makan, itu makanan lebih baik tidak berkuah banyak atau direkomendasikan tumisan. Kalau di Indonesia sendiri kan kalau kita makan soto, itu biasanya bukan sotonya yang masuk ke nasi, tapi nasinya yang masuk ke soto. Diminum sampai airnya habis. Padahal pasiennya dialisis. Oleh karena itu kita harus batasi nih, kita harus berikan edukasi bagaimana cara mengkonsumsi makanan, terutama makanan-makanan yang mengandung cairan tinggi. Kemudian kalau pada pasien dialisisnya dia haus nih, apalagi sekarang lagi musim kemarau, biasanya kita rekomendasikan untuk ngemil es batu, tapi es batunya juga nggak banyak-banyak. Es batunya juga bukan es batu yang plastik setengah liter, tapi es batu cube yang kecil. Itu satu buah es batu diemut untuk menghilangkan rasa hausnya, ataupun jeruk satu siung. Kemudian yang ketiga adalah jangan makan terlalu asin. Karena makanan yang asin mengandung natrium tinggi itu bersifat akan menarik cairan ke dalam sel. Sehingga respon tubuh akan menjadi haus. Oleh karena itu, kalau ibu bapak sekalian nih, otomatis pasti pernah makan fast food, baik itu ayam goreng yang fast food maupun fast food yang lainnya, itu rasanya pasti asin. Dan setelah makan sensasinya pasti apa? Pasti haus dan akan mencari minum. Oleh karena itu, kalau mengkonsumsi makanan direkomendasikan tidak terlalu asin. Dan kita harus lihat juga nih kenaikan berat badan. Air yang masuk harus sesuai dengan jumlah urin. Jangan lebih dari 5% dari interdialytic weight gain. Karena bisa jadi yang 5% ini bukan otot yang naik, tapi cairan yang menumpuk yang naik di dalam tubuh pasien. Oke, nah ini adalah rekomendasi mineral sodium atau garam. Nah, garam ini dapat berpengaruh nih, terutama pada tekanan darah, kemudian cairan di dalam tubuh bisa menyebabkan edema juga kalau misalnya asupannya kebanyakan nih, menumpuk di dalam tubuh. Untuk garam ini, Ibu Bapak sekalian bisa lihat di nutrition fact-nya kalau Ibu Bapak belanja, di balik tuh belakangnya ada tabel nutrition fact. Dilihat natriumnya atau sodiumnya nih. Sodium itu natrium. Kalau misalnya ibu bapak pakai masak, itu direkomendasikan itu untuk memilih antara menggunakan MSG atau garam dapur. Karena di MSG itu juga sudah mengandung sodium. Sehingga kalau saya merekomendasikan atau memberikan edukasi, ibu bapak silahkan pilih. Kalau misalnya pakai MSG, garam dapurnya di stop. Kalau misalnya pakai garam dapur, MSG-nya di stop. Pilih salah satu. Makanan yang mengandung tinggi garam ini terutama adalah garam dapur, kemudian ini bumbu-bumbu nih, bumbu-bumbu yang tersembunyi nih di dalam meja makan ibu bapak sekalian, kecap, saus, baik itu saus tomat, itu mengandung natrium atau sodium. Kemudian makanan yang diawetkan, makanan yang diasinkan seperti acar-acaran itu juga mengandung garam yang tinggi. Kemudian snack-snack nih, chip-chip nih atau crackers-crackers atau ciki-ciki nih natriumnya tinggi banget. Kemudian makanan yang fast food ini juga mengandung tinggi garam. Sedangkan makanan apa saja sih yang rendah garam? Nah, makanan yang rendah garam terutama adalah makanan yang fresh nih. Makanya tadi saya rekomendasikan untuk mengkonsumsi sumber protein yang fresh. Kenapa? Karena sumber protein yang fresh juga mengandung rendah garam meskipun di dalam proteinnya sendiri ada natriumnya. Kemudian sayur-sayuran, kemudian ini bumbu-bumbu yang fresh, ini juga rendah garam. Nah, Kementerian Kesehatan sendiri dalam gerakan masyarakat hidup sehat sudah menganjurkan untuk membatasi garam, gula, dan lemak di dalam asupan makanan nih. Bisa dilihat di gambar, ini ada kandungan natrium dalam 100 gram bahan makanannya. Ini cukup tinggi nih. Siapa yang masih suka pakai kaldu, bisa pilih mungkin antara kaldu atau garam. Kalau sudah pakai kaldu aja, nggak usah pakai garam. Kemudian kecap nih, saus tomat nih yang tadi saya bilang, bahkan saus tomat pun ada. Ini adalah bumbu-bumbu nih, garam yang tersembunyi dalam bumbu. Bagaimana kalau garam yang tersembunyi dalam bahan makanan? Terutama ada pada yang bahan makanan diawetkan. Kornet, sosis, keju, bakso, nugget,
diawetkan, ibu bapak bisa mungkin balik nutrition fact-nya, itu ada natrium benzoat. Natrium benzoat itu adalah bahan tambahan pangan yang berfungsi sebagai pengawet, dan itu basisnya adalah sodium atau garam. Nah, sekarang kita akan membahas kalium. Nah, tadi juga Dokter Lukman sudah menyebutkan ya, saya tidak membatasi pasien-pasien, saya tidak melarang pasien tersebut mengkonsumsi makanan tinggi kalium. Akan tetapi harus dilihat porsi dan jumlahnya. Dalam arti kata dibatasi makanannya. Nah, kenapa harus dibatasi? Karena kalau misalnya berlebihan, ini kalau kalium ini akan mengakibatkan gangguan fungsi terutama pada jantung, otot, dan irama jantung. Nah, makanan apa saja sih yang tinggi dari kalium? Bisa dilihat di sini buah-buahan nih terutama, kemudian sayur-sayuran, dan beberapa makanan lainnya, contohnya seperti susu, kemudian coklat, kemudian garam pengganti nih. Sekarang nih ada garam-garam yang dijual dengan klaim garam ini adalah garam rendah kalium, rendah natrium nih. Bagus untuk pasien hipertensi. Padahal pengganti natrium di dalam garam tersebut adalah kalium. Nah, otomatis nih Ibu Bapak sekalian nih pada pasien-pasien dialisis harus baca benar-benar label dari kandungan gizi atau nutrition fact-nya. Jangan-jangan garam tersebut bukan natrium tapi kalium. Kemudian makanan apa saja sih yang rendah natriumnya, kaliumnya? Ini contohnya adalah apel, kemudian pir, ini bisa dikonsumsi. Kemudian sayur-sayuran, ini apa saja sih bisa dilihat di sini. Kemudian dan zat atau makanan yang lainnya, contohnya adalah nasi, roti, dan lain sebagainya. Nah, kalium ini terutama banyak pada buah-buahan dan sayur-sayuran. Namun, ada jenis dan cara menyiapkan dan memasak yang dapat berdampak terhadap kandungan kalium. Terutama ini harus diperhatikan pada pasien hemodialisis. Kalau pada pasien peritoneal dialisis, kondisi hiperkalemia itu jarang terjadi. Bahkan yang terjadi adalah hipokalemia. Dan kita lebih merekomendasikan untuk mengkonsumsi buah tinggi kalium. Selain untuk menggantikan kalium yang hilang pada saat peritoneal dialisis, juga untuk mencegah konstipasi. Biasanya kalau pada pasien CAPD pada pasien CAPD itu lebih sering terjadi konstipasi nih. Hal ini berbanding terbalik dengan hemodialisis. Ini adalah makanan atau buah-buahan yang tidak direkomendasikan yang tinggi kalium. Contohnya adalah pisang nih. Pasien-pasien HD pada pasti familiar ya dengan pisang, kemudian alpukat, kemudian air kelapa nih. Karena ada beberapa pasien yang datang dengan konsultasi, Mas, saya pasien ginjal, tapi katanya suruh minum air kelapa nih supaya ginjalnya sehat lagi. Nah, justru berbanding terbalik ya, air kelapa ini mengandung kalium yang cukup tinggi. Kemudian sayur-sayuran, ada bayam, tomat, kentang, dan ini pengganti garam dapur atau garam sintesis yang tadi saya sebutkan. Kemudian kita lanjut ke dalam mineral. Yang satu lagi nih yang penting diperhatikan selain dari natrium, kemudian kalium, dan satu lagi adalah fosfor atau fosfat. Rekomendasi intake adalah 800 sampai dengan 1000 mg per hari. Dan pada saat sesi dialisis ini akan membuang fosfat ini maksimal 1200 mg. Dan peritoneal itu 360 mg per hari. Pada pasien dialisis juga direkomendasikan untuk mengkonsumsi, ini nggak boleh tidak dikonsumsi ya, phosphate binders-nya. Harus dikonsumsi phosphate binders-nya. Contoh bahan makanan yang tinggi fosfat adalah bahan makanan yang inorganik, yang diawetkan, yang diolah atau proses food. Ini memiliki kandungan fosfat lebih tinggi dan akan diserap oleh tubuh 90 sampai dengan 100%. Nah, bahan makanan apa saja sih? Sosis, nugget, bakso-baksoan, kemudian bahkan instant noodle atau mie instan ini memiliki kandungan fosfat yang cukup tinggi juga yang harus dibatasi nih. Karena penyerapan kalau pada bahan makanan inorganik yang ada di dalam makanan atau sebagai bahan tambahan pangan, ini lebih cepat diserap dibandingkan fosfat yang anorganik yang organik yang ada di dalam sayur-sayuran dan sumber protein. Bisa dilihat perbedaannya, penyerapannya ini 90 sampai dengan 100% pada makanan olahan. Kalau pada makanan fresh, ini absorpsinya itu rendah, bahkan kurang dari 60 pada protein atau bahan makanan protein segar.
Kemudian, nah ini juga yang banyak terjadi pada pasien dialisis, yaitu terjadi hiperfosfatemia, terjadi gangguan tulang atau mineral bone disease pada pasien dengan dialisis. Hal yang harus diperhatikan, kunci untuk mengontrol ini adalah 3D, dengan cara mengatur dietnya, mengatur obat-obatannya, dan mengatur dialisisnya. Diet ini yang harus dilihat adalah intervensi dari pemberian edukasi dan konseling gizi atau asupan makanan pada pasien, asupan fosfat pada pasien, kemudian vitamin D dan lain sebagainya. Nah, ini juga harus diperhatikan nih karena pada pasien-pasien ini kalau terjadi terus-menerus maka akan terjadi mineral bone disease atau bahkan pasiennya ada yang sampai tinggi badannya menyusut nih akibat kalsiumnya diambil untuk memenuhi kebutuhan kalsium akibat tingginya fosfat di dalam tubuh. Kemudian kita masuk ke dalam bioavailabilitas dari fosfat yang ada di dalam diet. Nah, ternyata makanan nih yang organik nih ini mengandung fosfat lebih tinggi. Ini makanan yang sudah diproses, makanan yang dikalengkan, ini bioavailabilitasnya penyerapannya lebih tinggi dibandingkan makanan yang fresh, terutama dari sumber protein yang fresh, kemudian sayur-sayuran buah yang fresh. Kemudian dalam dialisis, ternyata dalam setiap sesi dialisis ini akan membuang fosfat yang tersimpan atau yang tidak bisa dikeluarkan oleh tubuh. Bisa dilihat di sini dari hemodialisis maupun peritoneal dialisis ini cukup tinggi nih fosfatnya yang bisa dibuang selama sesi dialisis. Oleh karena itu direkomendasikan tidak untuk men-skip dialisis. Kemudian seputar fosfat binder nih, Ibu Bapak pasti familiar banget dengan fosfat binder, baik itu yang berupa kalsium, berupa ferik, maupun berupa fosfat binder. Nah, seputar dengan fosfat binder pada dialisis, ini harus dikonsumsi bersamaan dengan makanan, bareng-bareng dengan makanan dikonsumsinya. Kemudian kalau misalnya Mas atau Pak, ini saya nggak kelewat nih pada saat pagi tadi ini makan fosfat bindernya, bisa nggak ya saya dobelin di siang hari? Ternyata direkomendasikan untuk tidak dikonsumsi double apabila sudah terlewat. Kemudian pada konsumsi fosfat binder diutamakan dikunyah terlebih dahulu pada saat dikonsumsi. Kenapa? Karena pada proses pengunyahan itu fosfat binder yang ada di dalam obat tersebut akan lebih mudah diserap dan berinteraksi dengan makanan sehingga mengikatnya lebih kuat dibandingkan tablet tersebut ditelan secara utuh. Jadi rekomendasinya harus dikunyah. Ini ada sekitar video tentang fosfat kontrol pada chronic kidney disease. Kita bisa lihat bersama. Phosphate is a mineral that helps to keep your bones strong and healthy. Your body gets phosphate from the foods that you eat. Normally, your kidneys manage the level of phosphate in your body. When your kidneys are not working properly, over time, levels of phosphate in your blood may rise. High levels of phosphate in the blood can weaken your bones and can cause hard calcium deposits to build up in your eyes, joints, skin, heart and blood vessels, and other organs. Over time, this can lead to heart and bone disease. If your phosphate levels are raised, your dietitian has recommended you follow a low phosphate diet to reduce your risk of these complications. Follow these 4 steps to help reduce your phosphate levels to normal. Eat the right amount of protein. Your dietitian will tell you which foods contain protein and how much of these you should eat each day. Don't eat foods that contain a large amount of phosphate. Your dietitian will give you a list of high phosphate containing foods to avoid and a list of suitable swaps. Avoid foods with added phosphate. This will be explained in the next section of this video. All foods contain some phosphate, so you may need to take a tablet called a phosphate binder with meals and snacks. The food industry uses artificial phosphate as an additive in many types of food, particularly in baked goods, such as rolls, bread, cakes and biscuits, and in processed foods, particularly meat products. Phosphate additives in food are easily absorbed into the blood. For this reason, avoiding foods that contain phosphate additives is an important way to lower your phosphate levels. Always check food labels for ingredients that contain phosphate. Check for the word phos.
It may be hidden in a longer word such as diphosphate, sodium polyphosphate, or calcium triphosphate. Check also for the ingredients lecithin and ribonucleotides, which contain phosphate. Checking food labels allows you to make the best choice. Some E numbers are phosphate additives. Check labels of food and drinks for the following E numbers. Ya, itu adalah rekomendasi terkait dengan mineral fosfor. Nah, dapat dilihat di layar untuk bahan makanan terbagi misalnya di sini ada sumber protein. Ternyata sumber protein yang sangat rendah mengandung fosfat adalah putih telur nih. Makanya kalau pada pasien dialisis saya suka merekomendasikan ibu bapak bisa ditambahkan untuk kebutuhan protein dan rendah fosfor yaitu pada putih telur ayam atau putih telur ayam kampung misalnya kalau pasien tersebut biasa mengkonsumsi ayam kampung. Kemudian dapat dilihat makin ke atas ini banyak sekali makanan yang tinggi fosfat terutama adalah makanan yang diolah nih, chicken nugget contohnya. Ataupun di dalam minuman yang banyak mengandung fosfat ini minuman coklat nih, coklat-coklat, kemudian minuman-minuman awetan, kemudian di sini juga ada carbonated drink, minuman-minuman yang bersoda ini juga mengandung fosfat. Kemudian kita masuk ke dalam teknik pengolahan nih, kadang-kadang pasien suka bertanya-tanya, dia bingung bagaimana sih cara mengurangi kandungan fosfat atau kalium di dalam bahan makanan. Langkahnya dengan cara yang pertama dipotong-potong bahan makanannya, di sini sebagai contoh adalah sumber protein dan ini contohnya adalah kentang. Kemudian dapat direbus, kemudian dibuang airnya sebelum dimasak. Nah, ternyata penelitian menyebutkan merebus 30 menit ini dapat mengurangi fosfat di dalam makanan sebanyak 50%. Bayangin, banyak nih 50%. Dan hal ini juga didukung oleh penelitian tahun 2023, ini baru banget penelitiannya. Ternyata dalam proses pencucian dan proses perebusan ini juga dapat mengurangi kadar kalium dan kadar fosfat di dalam darah. Di dalam bahan makanan. Nah, di sini hasilnya nih bisa dilihat untuk perendaman di dalam air ternyata dapat mengurangi nih kalau pada sayur-sayuran 40 sampai dengan 49%. Pada sayur-sayuran nih dengan cara apa sih? Dipotong-potong dulu nih seperti ini. Kemudian direndam nih di dalam cairan nih sebelum digunakan atau dimasak. Kemudian pada sumber protein ini ternyata perendaman dapat mengurangi 30 sampai dengan 39%. Nah, rekomendasinya adalah untuk merendam makanan di air panas selama 5 sampai dengan 10 menit untuk mengurangi kadar fosfat dan kadar kalium di sumber bahan makanan, baik sayur-sayuran, buah-buahan, maupun sumber protein. Hal ini dapat digunakan nih sebagai teknik ibu bapak dalam mengolah makanan, terutama makanan yang tinggi fosfat dan tinggi kalium. Nah, ini adalah kandungan kalsium dan fosfor dalam 100 gram bahan makanan. Bisa dilihat untuk tahu memiliki kandungan fosfor yang lebih rendah dibandingkan tempe. Kemudian di sini yang paling tinggi mengandung kalsium ini adalah rebon kering, tapi juga mengandung sedikit lebih tinggi fosfornya. Sekarang kita masuk ke dalam bagaimana cara pengontrolan porsi makanan yang paling gampang deh kalau kita bisa lihat di sini di gambar. Kalau mengkonsumsi makanan mengandung sayur-sayuran dan buah-buahan atau rekomendasinya adalah setengah cup, itu setara dengan 100 gram bahan makanan. Contohnya yaitu sekepal dari atau bisa dilihat dari bola tenis, kurang lebih seperti itu untuk konsumsinya. Kemudian untuk sumber protein itu berkisar antara 50 sampai dengan 70 gram. Ini pada ibu bapak bisa lihat tangan sendiri itu pada telapak tangan tanpa jari selingkaran itu. Kemudian kalau misalnya pada sumber karbohidrat, misalnya kalau roti, kemudian bisa dianalogikan dengan satu slice, misalnya di sini contohnya ada satu slice. Kemudian kalau untuk sumber karbohidrat ini yang pasta atau nasi, ini satu kepalan tangan untuk satu porsinya, sebanyak itu kurang lebih untuk mengontrol porsi makanan.
Kemudian bagaimana monitoring dan evaluasi pada dialisis? Yang pertama kita harus lihat asupan makanannya. Jangan sampai kurang dari 80% dari rekomendasi. 80% atau dapat dikatakan 30 kilokalori per kilogram berat badan. Kemudian indeks massa tubuhnya, rekomendasi adalah berkisar antara 20 sampai dengan 25. Kemudian cadangan massa lemak dan ototnya ini harus adekuat. Biasanya makanya kalau ahli gizi atau dietitian datang ke pasien suka dicubit-cubit nih kakinya, kemudian suka dicubit-cubit nih lengannya, bicep dan tricepnya. Untuk apa? Untuk melihat cadangan massa otot dan lemaknya. Kemudian SGAA, kemudian albumin lebih dari 4, ini untuk status malnutrisi inflamasi. Kemudian ada indikator-indikator biokimia yang lainnya yang bisa dilihat di sini. Dan masuk ke dalam kesimpulan, yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan zat gizi ini penting pada pasien dialisis untuk mencegah malnutrisi. Kenapa? Karena permasalahan komplikasi banyak terjadi akibat dari gangguan asupan makanan dan zat gizi pada pasien dialisis. Tentu saja edukasi dan konseling gizi oleh nutrisionis atau dietitian merupakan bagian terintegrasi dan merupakan komponen penting dalam pelayanan pasien dialisis. Dan nutrisionis atau dietitian memegang peran penting dalam optimalisasi status gizi pada pasien hemodialisis.